Bayangkan, hanya dari sebuah kolam kecil di samping rumah, seseorang bisa menghasilkan jutaan rupiah setiap bulan. Ikan yang terlihat sederhana, tapi pasarnya nggak pernah sepi. Tapi tunggu dulu. Di balik peluangnya yang besar, ada juga tantangan yang bisa bikin pemula kewalahan. Inilah keunggulan dan kekurangan budidaya ikan mas yang wajib kalian tahu sebelum mulai. Halo para pemburu rezeki. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas budidaya ikan mas. Ikan konsumsi yang paling banyak dicari, mudah dibudidayakan, tapi tetap punya risiko kalau salah langkah. Jadi pastikan tonton sampai akhir, karena ada tips penting di bagian penutup. Keunggulan ikan mas. Pertumbuhan cepat dan mudah dipelihara. Ikan mas terkenal cepat besar. Dalam waktu 3-4 bulan saja, ukurannya sudah siap panen. Buat pemula, ini adalah keuntungan besar karena masa produksi lebih singkat dan modal cepat kembali. 2. Pasar stabil dan permintaan tinggi. Restoran, rumah makan, pasar tradisional, hingga pedagang bakul, semuanya butuh suplai ikan mas setiap hari. Permintaan yang stabil membuat budidaya ikan ini jarang sepi pembeli. 3. Tahan terhadap berbagai kondisi. Dibanding ikan konsumsi lain, ikan mas cukup kuat menghadapi perubahan suhu dan kualitas air. Selama standar minimal terjaga, mereka bisa tumbuh dengan baik. 4. Cocok untuk banyak sistem budidaya, mulai dari kolam tanah, kolam terpal, beton, sampai bioflok. Ikan mas bisa beradaptasi dengan berbagai jenis kolam. Fleksibel banget buat lahan terbatas. 5. Harga jual cenderung stabil, walaupun tidak semahal ikan premium, harga jual ikan mas stabil dan jarang anjlok drastis. Ini penting untuk menjaga arus kas peternak. Kekurangan ikan mas. 1. Rentan penyakit. Bila kualitas air buruk. Meskipun kuat, ikan mas sangat sensitif terhadap air kotor. Jika kolam tidak dirawat, penyakit seperti bintik putih atau infeksi bakteri bisa menyerang. 2. Konsumsi pakan cukup tinggi. Ikan mas dikenal rakus, pertumbuhannya cepat tapi makannya juga banyak. Jadi biaya pakan jadi komponen terbesar yang harus diperhatikan. 3. Modal awal tetap dibutuhkan. Untuk hasil maksimal, kalian tetap perlu aerasi, filtrasi, dan pakan berkualitas. Kalau asal-asalan, ikan bisa lambat tumbuh atau malah mati. 4. Persaingan pasar yang ketat. Karena mudah dibudidayakan, banyak peternak yang terjun ke ikan mas. Artinya, kalian harus jeli pilih pasar agar tidak tersaingi harga yang terlalu rendah. 5. Butuh pengelolaan kolam yang konsisten. Filter harus rutin dibersihkan, kadar oksigen harus stabil, dan ikan harus dipantau pertumbuhannya. Ini bukan budidaya yang bisa ditinggal jalan. Jadi, budidaya ikan mas itu punya peluang besar, mudah untuk pemula, pasarnya luas, tapi tetap harus dikelola dengan serius. Dengan perawatan air yang baik dan manajemen pakan yang tepat, kalian bisa menghasilkan keuntungan yang stabil setiap panen. Dan yang menariknya, ada satu trik sederhana yang sering dipakai petani sukses untuk membuat pertumbuhan ikan mas naik 2 kali lebih cepat. Kalau kalian penasaran trik apa itu, tulis di komentar mau bang, dan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di Pemburu Amatir, karena setiap orang berhak punya peluang untuk sukses.